Halo Bung, jumpa lagi di Pos Military Channel. Turki akan segera membuka pusat teknik dan bangunan produksi komposit pesawat tempur nasional, yang didedikasikan untuk pengembangan jet tempur TFX. Dalam hal ini, Presiden Turki, Abang Haji Recep Tayyip Erdogan pun menghadiri upacara yang diadakan di fasilitas industri Dirgantara Turki Aerospace Industries. Dari data yang diperoleh, Pusat Rekayasa Teknik dan Bangunan Produksi Komposit Pesawat Tempur Nasional ini didirikan dengan investasi sekitar 16,3 juta dolar. Tentu, tenaga kerja yang terlibat pun banyak, yakni lebih dari 2.000 orang. Bayangkan Bung, tentu mereka kerja lembur sambil poding susu dan kuku bima. Dengan teknologi yang baru, insinyur bisa melakukan semua aktivitas mereka di pusat tanpa ketergantungan eksternal. Tak hanya itu, Turki juga membuka pusat lain yakni Pusat Rekayasa Sistem Luar Angkasa. Dengan investasi sebesar 2,3 juta dolar, Turki mendirikan pabrik untuk kegiatan desain dan produksi perangkat keras khusus di bidang luar angkasa. Pusat Kontrol Perbaikan Pemeliharaan Komponen Tingkat Pabrik, yang dibangun dengan investasi sebesar 4 juta dolar, juga merupakan salah satu fasilitas Turki Aerospace Industries, yang akan diluncurkan pada upacara resminya. Turki juga akan membuka 16 pabrik baru di Ankara Aerospace and Aviation Specialized atau HAB Organized Industrial Zone. Ankara Aerospace and Aviation Specialized bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri di bidang penerbangan luar angkasa dan penerbangan, mempertemukan perusahaan lokal dan asing untuk menciptakan sinergi, dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi serta meningkatkan ekspor. Pada upacara tersebut akan dilakukan peresmian 16 pabrik dan gedung pengelola Aerospace and Aviation Specialized. Ketika Ankara Aerospace and Aviation Specialized selesai, itu akan menampung 300 perusahaan, 150 di antaranya adalah perusahaan industri, dan 15.000 orang akan dipekerjakan dengan bayaran yang tinggi dan tunjangan yang mumpuni. Di balik ini semua, sebelumnya Turki mengalami hal tak mengenakan dari Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, Turki pun sama seperti negara lain yang menginginkan F-35 Lightning II. Sayangnya, Turki yang ingin mengakuisisi rudal S-400 itu justru diberi sanksi CAATSA sehingga ia dikeluarkan dari program F-35. Dari data yang dirangkum, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Presidensi Industri Pertahanan atau SSB Republik Turki, sesuai dengan bagian 231 dari Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Hal ini dikarenakan Turki dianggap secara sengaja terlibat dalam transaksi signifikan dengan Rosoboron Export, entitas ekspor senjata utama Rusia dengan pengadaan sistem rudal permukaan ke udara S-400. Sanksi tersebut termasuk larangan semua lisensi dan otorisasi ekspor Amerika Serikat ke SSB, serta pembekuan aset dan pembatasan visa terhadap Pd Dr. Haji Ismail Demir, Presiden SSB, dan pejabat SSB lainnya. Jika menilik lebih dalam, tentu ini adalah kerugian besar Turki. Namun demikian, Turki tetap teguh untuk mencoba membangun jet tempur dalam negerinya sendiri melalui TFX ini. Bagaimana menurut Bung netizen tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia.